Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan memperkenalkan teknik mengajar fisika. Jadi istilah teknik ini adalah segala sesuatu atau cara yang digunakan untuk memudahkan peserta didik bisa memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan. Biasanya di dalam teknik mengajar banyak cara, bisa dengan menggunakan media, itu juga adalah salah satu teknik. Apakah media komputer, apakah media berupa peralatan-peralatan yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi, ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan praktikum. Jadi itu semua bertujuan untuk memudahkan peserta didik bisa memahami konten materi. Namun demikian, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu teknik mengajar melalui pengelolaan konten materi. Jadi pengelolaan atau manajemen konten materi. Jadi bukan pengelolaan pokok bahasan, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita mengemas sebuah perencanaan di dalam pembelajaran dengan mengelola konten materi. Nah, oleh karena itu sebagai contoh ada satu konten materi yang terdapat di dalam gerak lurus beraturan yang sangat-sangat sering kita ajarkan, yaitu berkaitan tentang kecepatan rata-rata, biasa dinyatakan sebagai jarak total yang ditempuh per satuan waktu, atau bisa juga kita tulisnya S per T. Nah, dalam hal ini konten materi ini adalah yang berkaitan tentang kelajuannya dengan kecepatan konstan, tidak ditinjau berdasarkan vektor. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai konten materi. Kalau gerak lurus beraturan ataupun gerak lurus berubah beraturan atau gerak free fall, itu adalah subject matter atau biasa orang sebut dengan pokok pembahasan. Nah, teknik yang paling salah satu teknik yang cukup bagus bagaimana kita mengelola konten materi, karena konten materi inilah yang akan kita pelajari. Nah, tentu kali ini penjelasan ini akan berkaitan tentang bagaimana mengemas konten materi dengan menggunakan metode penjelasan atau biasa orang menyebutnya sebagai explain theory ataupun metode lecture, metode perkuliahan. Jadi beda ya dengan metode ceramah. Kalau metode ceramah itu sepenuhnya hanya berceramah tanpa sangat-sangat kurang interaksi antara penceramah dengan audiens. Dan metode ceramah itu biasanya digunakan dalam perkuliahan umum yang jumlah pesertanya melebihi 40 orang. Nah, oleh karena itu istilah ini sangat-sangat familiar, sangat sering digunakan, yang menurut beberapa kalangan guru bahwa mereka menggunakan metode ceramah, tapi sesungguhnya mereka menggunakan metode penjelasan atau explain method, atau biasa disebut dengan lecture method atau metode perkuliahan, di mana di dalam metode perkuliahan ataupun lecture method
umumnya hanya menggunakan papan tulis ataupun dengan ada beberapa tambahan seperti media-media pembelajaran PowerPoint. Itu yang kita sebut dengan metode penjelasan. Nah, dalam rangka ini yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola konten materi agar peserta didik mampu memahami bahwa kecepatan rata-rata itu adalah jarak per satuan waktu. Jadi bagaimana cara kita bisa memahami bahwa kecepatan rata-rata itu jarak per satuan waktu. Jadi bukan hanya sekedar kita menampilkan persamaannya bahwa V rata-rata adalah jarak total dibagi dengan waktu, tetapi kita ingin mencoba memberikan pemahaman apa makna kecepatan rata-rata tersebut. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk memberikan pemahaman tentang makna konten materi ini, maka kita harus memberikan sebuah kasus, bisa dalam bentuk kasus, bisa juga dalam bentuk contoh soal. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa di dalam kebiasaan sebagian guru, hal-hal yang berkaitan contoh soal sangat-sangat kurang diperhatikan. Padahal contoh soal itu adalah salah satu cara ataupun teknik untuk memudahkan pemahaman terhadap konten materi, utamanya berkaitan tentang penggunaan formulasi. Nah, oleh karena itu, di dalam mengelola konten materi melalui contoh soal itu dapat kita lakukan dengan secara bertahap, mulai dari contoh soal yang mudah, terus yang sedang, hingga yang sulit. Mengapa hal ini penting sekali untuk kita tampilkan? Supaya pemahaman mereka terhadap konten materi dapat tercapai secara optimal, sehingga kemampuan berpikir juga dapat meningkat. Bukankah tujuan daripada pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir peserta didik? Oleh karena itu, contoh soalnya juga harus dibuat dalam bentuk tingkatan-tingkatan kesulitan tertentu. Nah, saya ingin menampilkan ada 3 jenis contoh soal yang berkaitan tentang persamaan konten materi kecepatan atau kecepatan rata-rata, atau biasa, atau kita singkat saja kecepatan konstan. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini, yang saya sudah rancang, ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama ini lebih menekankan pada penggunaan kecepatan rata-rata atau kecepatan konstan. Nah, saya bacakan contoh soal yang pertama. Nah, truk melaju konstan 10 meter per second. Nah, dalam kurung 36 km per jam di sepanjang jalan tol. Lamanya truk berada di jalan tol adalah 20 menit. 20 menit itu sekitar 120.200 second. Tentukan panjang jalan tol. Jadi ceritanya ada truk yang melewati jalan tol. Di sepanjang jalan tol kecepatannya konstan adalah 10 meter per second, dan itu ditempuhnya dalam waktu 1.200 second. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan panjang jalan tol. Nah, tentu untuk menentukan panjang jalan tol, langsung kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Berarti kalau kita selesaikan ini, maka akan kita dapatkan jadi soal pertama. Ya, jadi saya buat dulu gambarnya. Ini ada truk, katakanlah bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per second. Nah, tiba di akhir pintu gerbang juga tetap kecepatannya adalah
Ini kecepatan awal dan kecepatan akhirnya juga sama, berarti kecepatannya konstan. Nah, ini ditempuh dalam waktu T sama dengan 1200 second. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak total yang ditempuh, atau dengan kata lain berapa panjang jalan tol tersebut. Oke. Nah, contoh soal ini langsung bisa menggunakan persamaan kecepatan yang kita tuliskan yang ini. Nah, tentu kalau kita tulis maka S sama dengan V kali T. Berarti V-nya sama dengan 10, kemudian T-nya 1200, berarti jawabannya adalah 12.000 meter. Oke, berarti contoh soal pertama ini relatif sangat mudah untuk diselesaikan. Dan tentu saja hal-hal yang seperti ini masih perlu ditingkatkan soal yang lain. Oke, selanjutnya saya perlihatkan soal yang kedua. Juga masih tetap menggunakan konten materi V sama dengan S per T. Nah, ini ada contoh soal kedua. Jadi saya bacakan. Truk melaju konstan 10 meter per second atau 36 km per jam. Oke. Anggap saat T sama dengan 0 ada sebuah mobil di belakang truk sejauh 1000 meter. Juga melaju konstan 20 meter per second. Tentukan kapan mobil akan mendahului truk. Baik, saya ingin menjelaskan bahwa contoh soal kedua tetap menggunakan konten materi. Jadi konten materi yang digunakan adalah tetap sama dengan V sama dengan S per T. Jadi tidak ada konten materi yang lain, hanya soalnya sudah berada pada level yang sedikit agak memerlukan pemikiran-pemikiran untuk bisa menyelesaikannya. Nah, baik, saya akan coba selesaikan contoh soal kedua ini. Nah, tentu penyelesaiannya misalkan mula-mula ini dalam kondisi T0. Ini ada mobil bergerak dengan katakanlah V1 sama dengan 20 meter per second. Nah, di sini ada mobil truk yang melaju dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, jarak mula-mula adalah 1000 meter. Nah, ini adalah kondisi T sama dengan 0. Nah, setelah T detik, katakanlah di titik sini kedua mobil atau mobil sudah akan mendahului truk. Ini kecepatannya V1 tetap 20 meter per second. Oke. Jadi ini gambaran pada saat kondisi T sama dengan 0, dan ini pada saat kondisi T, artinya pada saat mobil akan mendahului truk. Nah, tentu dari gambaran ini kita bisa tahu hubungan antara T0 dengan T. Nah, jadi katakanlah ini jarak yang ditempuh oleh truk S truk, oke, dan ini adalah jarak yang ditempuh oleh S mobil. Oke,
Jadi ini jarak yang ditempuh oleh S truk sampai ke sini dalam waktu T, dan ini adalah jarak yang ditempuh truk selama dalam waktu T juga sejauh ST. Nah, hubungan antara T sama dengan 0 dengan T itu bisa kita lihat melalui jarak yang ditempuh oleh masing-masing kendaraan, di mana dari gambar kelihatan bahwa jarak mobil itu sama dengan 1000 ditambah jarak truk. Oke, jadi jarak yang ditempuh oleh mobil sama dengan 1000 ditambah dengan jarak yang ditempuh truk pada saat T. Nah, tentu SM itu berarti SM itu kecepatan mobil adalah V1, berarti V1 itu K kali T. Kemudian ini 1000 ditambah ST adalah V2 kali T. Nah, T-nya sama karena waktu yang dibutuhkan ke sini sama dengan waktu yang dibutuhkan di sini. Ini yang saya katakan bahwa di dalam contoh soal ini ada prinsip-prinsip yang harus diajarkan, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mobil akan mendahului ini sama dengan pada saat truk akan jarak yang ditempuh pada saat truk akan didahului. Nah, kalau kita memasukkan nilai-nilainya, maka nilainya ini adalah 20T, ini adalah 1000, ini adalah 10T. Sehingga kalau ini dipindahkan tinggal 10T sama dengan 1000, berarti T sama dengan 1000 dibagi 10 sama dengan 100 detik. Berarti kalau ditanyakan kapan mobil akan mendahului truk, yaitu setelah bergerak 100 detik dari T sama dengan 0. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa contoh soal kedua ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada contoh soal yang pertama, karena sudah menggunakan dua objek, di mana kedua objek tersebut dihubungkan antar satu dengan yang lain, tetapi kedua-duanya tetap menggunakan konten materi V sama dengan S per T. Oke, selanjutnya kita lihat lagi level soal yang contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang berikutnya. Nah, saya bacakan contoh soal ketiga. Nah, dalam contoh soal ketiga ada truk tronton dengan panjang bak. Jadi ada truk tronton panjang baknya 20 meter, melaju konstan di jalan tol selama dengan kecepatan konstan 10 meter per second. Anggap saat T0 di belakangnya, di belakang truk ada mobil sejauh 980 meter. Jadi ada mobil sejauh 980 meter mengejar truk dengan laju 20 meter per second. Dan saat itu pula seorang kernet truk yang berada di ujung belakang bak berlari ke depan. Jadi bersamaan itu berlari ke depan, dan saat mobil telah berpapasan dengan truk, kernet tersebut melompat ke mobil. Tentukan kelajuan rata-rata kernet mobil tersebut. Jadi pada saat berpapasan artinya pada saat mobil tepat berada di ujung depan bak, maka kernet itu sudah melompat ke mobil yang melaju. Nah, pertanyaannya tentukan kelajuan rata-rata kernet mobil tersebut. Nah, tentunya soal ini sedikit lebih sulit daripada contoh soal yang kedua. Mengapa? Karena sudah ada 3 objek yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, yaitu satu adalah mobil, 2 adalah truk,
ketiga adalah kenet atau orang yang berlari. Nah, baik, coba kita menyelesaikan soal ini. Kita selesaikan soal ini. Jadi saya gambar dulu sketsanya. Jadi untuk kondisi T sama dengan 0. Nah, ini ada, katakanlah ada mobil. Nah, mobil, katakanlah mobil pick up ya. Nah, di sini ada mobil truk. Nah, di sini ada kenek gitu. Jadi jaraknya ini ke sini 980 dan jarak ini katakanlah 20 meter. Oke, jadi jaraknya 980, panjangnya 20 meter. Oke. Nah, itu adalah kondisi T sama dengan 0. Nah, katakanlah pada saat T, artinya mobil pick up ini atau mobil ini sudah berada tepat di ujung depan bak, di mana sedemikian sehingga kenet yang ada berlari pada saat berada juga melompat. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan mobil, kecepatan rata-rata daripada kenet tersebut. Nah, kondisi, katakanlah kondisi, saya gambar di sini saja ya supaya mudah. Nah, katakanlah ini truk, orangnya sudah loncat di sini. Dan ini mobil, ini sorry saya tulis kecepatannya ini sama dengan, katakanlah V1 sama dengan 20 meter per second, dan ini kecepatan V2 sama dengan 10 meter per second. Nah, berdasarkan gambar ini, katakanlah ini truk menempuh jarak sejauh mobil menempuh SM dan truk menempuh sejauh ST. Oke. Nah, berarti hubungan antara SM dengan ST yang kita harus cari dulu. Jadi pas pertemuannya berada di titik ini. Berarti jarak sesungguhnya pada saat akan kena ini akan melompat, mobil berada di sini. Bahwa itu artinya apa? Jarak sebelumnya sesungguhnya mobil dengan truk adalah 980 ditambah 20. Nah, coba kita lihat berarti. Oke. Nah, kita bisa dapatkan hubungan antara SM. Jadi saya tulis dulu SM ya sama dengan S-truk, sama dengan 980 ditambah 20 sama dengan 1000 ditambah ST. Jadi 980 ditambah 20 ditambah ST sama dengan K. Nah, ini sama dengan, kita langsung masukkan saja 20 kali T 1000 10 kali T, sehingga kalau ini dipindahkan ke sini sama dengan 10T sama dengan 1000, sehingga T sama dengan 100 second, artinya 100 detik. Nah, dengan demikian kita bisa ketahui bahwa pada saat pertemuan antara ketiganya, antara truk, mobil, dan kenek ini, bahkan sesungguhnya kenek ini juga bergerak di atas mobil, di atas bak truk itu selama 100 detik juga dan menempuh jarak sejauh 20 meter. Ya, menempuh jarak sejauh 20 meter. Sehingga kecepatan rata-rata orang atau kenek tersebut adalah 20 meter dibagi dengan 100 second sama dengan 0,2 meter per second. Berarti kecepatan berjalan atau kecepatan berlari kenek tersebut
agar dapat melompat ke mobil itu adalah sebesar 0,2 meter. Saudara-saudara sekalian, bahwa kelihatan soal ini lebih sulit, tetapi namun demikian contoh soal ketiga ini tetap menggunakan konten materi V sama dengan S per T. Nah, inilah yang saya maksudkan, bagaimana kita mengelola konten materi agar memiliki agar memudahkan peserta didik mampu berpikir atau mampu meningkatkan kemampuan berpikir di dalam pembelajaran fisika ini. Oke, jadi soal ketiga ini memiliki tingkatan yang lebih sulit dibanding contoh soal kedua. Demikian pula contoh soal kedua memiliki tingkatan yang lebih sulit daripada contoh soal yang pertama. Nah, itu gambaran tentang bagaimana cara kita mengelola konten materi agar pembelajaran fisika itu kita tidak hanya sekedar dihafal, tetapi bagaimana melalui pembelajaran fisika maka kemampuan berpikir peserta didik, kemampuan kognitif peserta didik dapat meningkat. Oke, secara keseluruhan saya akan tampilkan peta konten, jadi bukan peta konsep ya, namanya peta konten daripada materi ini. Jadi peta kontennya itu adalah V sama dengan S per, nah, ini adalah melalui S per T. Nah, bagaimana memudahkan memahami peta konten ini? Maka memudahkan memahami konten materi ini, maka yang pertama kita mengajarkan contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang pertama. Oke. Kemudian berikutnya ada contoh soal kedua. Oke. Dan yang berikutnya adalah contoh soal yang ketiga. Jadi dari contoh soal pertama, contoh soal kedua, dan contoh soal ketiga, maka kita bisa meyakini bahwa materi atau konten materi V, S per T sedikit banyaknya sudah bisa difahami. Dan sekaligus dengan pembelajaran melalui contoh pengelolaan contoh soal yang memiliki level-level tingkatan kesulitan, itu akan membuat peserta didik mudah di dalam memahami konten tersebut dan sekaligus mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, apakah berpikir analisis, berpikir sintetis, dan kemungkinan berpikir tingkat tinggi yang lain. Baik, saudara-saudaraku sekalian, inilah penjelasan singkat saya tentang bagaimana teknik mengajarkan fisika melalui teknik pengelolaan konten materi dengan menggunakan variasi contoh soal yang memiliki level tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.